Kalau saya dalami dulu tentang konsep tauhid di Islam, cara mengenal Tuhan di Islam itu seperti apa. Setelah tahu bahwa sebenarnya Tuhan yang betul itu adalah yang diajarkan oleh Islam, nah baru dalami tuh. Ini terkait dengan Tuhan. Setelah menerima konsep pengajaran tentang ketuhanan, artinya sudah mengetahui Tuhan ini apa maunya. Setelah tahu Tuhan yang betul itu, nah Tuhan yang benar ini maunya apa sih terhadap saya gitu loh. Ada perbedaan gitu ya Pak Ustadz, Iya, karena nggak kan ada perbedaan. sempat dengar tuh ada aliran yang kurang tepat gitu loh. Nah yang tepat itu kayak gimana? Ya itu Katanya tadi. kalau kamu sudah mengenal Islam, yaitu Quran itu sendiri, itu baru tahap awal katanya, masih ada alirannya lagi gitu. Ya maksudnya masih ada tradisi-tradisi amalan. Ada amalan-amalan sunnah yang, iya. Gimana? Izin turun dulu ya. Oke, Kayaknya emission. Thank you, emission. habis pembahasan kita tentang orang Kristen ini, ya buktinya saya katakan dulu, buktinya tidak ada yang Kristen yang naik di sini hari ini yang mengatakan Injil Yesus itu tidak ada I ya. miss you, saya Kristen. I miss you, saya Kristen. Nanti saya juga mau ngomong sama kamu satu hal. Oh iya ya. Udah. Saya dengar Apa, Bang Juma dulu Silakan. sebentar. Oh ya, silakan. Ya, tunggu. Saya ngomong sama Bang Juma dulu ya. Ya, jadi yang Koko sampaikan itu hanya perbedaan dari hal melakukan sunnah, amalan tambahan atau tidak melakukan amalan tambahan. Jadi itu bukan hal yang mendasar. Itu hanya perbedaan masalah khilafiyah, bukan sesuatu yang mendasar, bukan masalah akidah. Bukan hal-hal pokok, tapi itu hanya sunnah, tambahan-tambahan saja. Ada yang menjadikan itu sebagai rutinitas, ada juga yang menjadikan itu sebagai sesuatu yang sifatnya tidak menjadi utama. Seperti itu hanya beda-beda pandangan, tetapi memiliki dalil masing-masing. Ada yang menjalankan dalil A, ada yang meninggalkan, ada yang menjalankan dalil B, tetapi meninggalkan dalil yang lain. Tetapi tidak ada masalah di situ. Itu bukan masalah dasar dalam Islam. Karena cuma amalan doang. Ada yang sama seperti ada yang rutin puasa, ada yang puasa sunnah, ada yang tidak. Ada yang kemudian berzikir berjamaah, berzikir rame-rame bersama, ada yang tidak. Itu cuman ya termasuk tergantung orangnya mau pilih yang mana. Tapi dua-duanya benar, semuanya betul. Yang tidak betul itu kalau mengkafir-kafirkan sesamanya Islam. Oh ini jangan masuk ke situ, itu kafir, itu tak boleh. Oh itu yang salah. Itu yang salah, nggak boleh mengkafir-kafirkan. Karena masih menggunakan Al-Quran yang sama, masih pencipta yang sama yang disembah, nabinya masih sama. Jadi semuanya boleh, bisa ke Muhammadiyah boleh, bisa ke NU boleh, bisa ke Ahli Sunnah wal Jamaah dan seterusnya boleh. Ke Imam Syafi'i boleh, Hambali boleh. Tergantung kita mau konsentrasinya di mana. Dan semuanya benar di hadapan Rasulullah. Begitu. Maksudnya supaya Kalau untuk Bang Juma sendiri gimana? Ya. Mengikuti yang mana Bang Juma? Kalau saya di Ahli Sunnah wal Jamaah saya. Ahli Sunnah wal Jamaah. Artinya saya mengikuti kebanyakan orang yang ada di Indonesia, Imam Syafi'i. Seperti itu. Silakan aja mau pilih yang mana, konsentrasinya di situ dan semuanya betul. Tidak ada yang keliru. Ya maksudnya saya tidak mau belajar tuh yang apa? Yang buang waktu gitu loh. Salah memilih artinya kan waktu saya sia-sia dong. Sedangkan waktu itu terus berjalan gitu. Makanya Iya, saya betul. tanya pakarnya aja, tanya Bang Juma. Iya. Dari Betul, kemarin mau betul. tanya cuma nggak ada kesempatan. Iya seperti itu sih. Iya, tak ada masalah. Oh nggak ada masalah ya. Baik. Iya. Terus yang Tinggal buku-buku pilih. kuning itu dulu kan masih kecil kan saya juga. Buku kuning maksudnya? Kitab kuning? Gimana Bang Juma? Dulu itu pas masih saya SD itu ada yang bagi-bagiin buku kuning gitu, tapi tulisannya tulisan Arab, tapi kata temanku itu bukan tulisan Arab, itu gimana ya? Tulisannya ya itu Jawa apa gitu. Oh. Bingung juga saya jelasinnya.
Maksudnya mungkin kitab gundul kali ya, kitab kuning. Iya, kalau kitab kuning itu banyak, ada Riyadus Shalihin, Safinatun Najah, Bulughul Maram, termasuk Akhlakul Karimah. Sebenarnya kalau sudah masuk ke sana, materi-materi seperti itu artinya sudah masuk ke hal-hal sunnah. Hal-hal sunnah. Sementara kalau kita belajar Islam yang wajib-wajib dulu. Mana yang wajib, yang harus dilakoni orang Islam. Nah, nanti kalau berbicara mengenai tambahan-tambahannya itu terkait dengan sunnah. Karena Nabi Muhammad pun mengajar Islam itu ajaran seperti itu belakangan. Yang dipermantap dulu itu adalah akidah. Memperkenalkan Tuhan yang benar selama 13 tahun. Nabi Muhammad itu sibuk memperkenalkan Tuhan yang benar dulu kepada orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah, penyembah-penyembah berhala. Kalau udah masuk ke situ itu sudah akidahnya sudah mantap. Setelah akidah sudah mantap, baru mana nih yang saya harus lakoni, yang sunnah-sunnah, tambahan-tambahannya. Amalan yang mana saja, gitu maksudnya. Oh baiklah Pak Bang Juma. Siap. Baik. Terus apa lagi ya? Pengarahannya gimana ya untuk seorang pemula biar lebih cepat mengerti itu kayak gimana ya? Cara cepatnya. Kalau selama ini kan cuma dengan dengar podcast, terus belajar ya sesuai AI-nya Quran. Nah untuk lebih cepat mengertinya gimana gitu? Apakah AI Quran itu 100% penerjemahannya tuh benar? Terus ada kata-kata yang sulit dipahami dari tulisan aslinya itu gimana gitu loh? Maksudnya rekomendasi Bang Juma sendiri gimana loh? Iya, kalau saya untuk saya yang pemula gitu. Iya, kalau saya dalami dulu tentang konsep tauhid di Islam. Cara mengenal Tuhan di Islam itu seperti apa. Setelah tahu bahwa sebenarnya Tuhan yang betul itu adalah yang diajarkan oleh Islam, nah baru dalami tuh. Ini terkait dengan Tuhan. Setelah menerima konsep pengajaran tentang ketuhanan, artinya sudah mengetahui Tuhan ini apa maunya. Setelah tahu Tuhan yang betul itu, nah Tuhan yang benar ini maunya apa sih terhadap saya gitu loh. Apa yang diinginkan Tuhan sehingga saya diciptakan. Jadi yang pertama dipelajari itu tentang ketuhanan dulu. Berbicara mengenai ketuhanan. Tuhan di Islam itu apakah masuk di otak saya? Apakah Tuhan di Islam itu rasional bagi saya? Apakah ada kelemahan-kelemahan di Tuhan yang disembah oleh umat Islam ini? Setelah yakin bahwa inilah Tuhan yang betul, baru lanjutan pelajarannya adalah bagaimana tata cara saya berhubungan dengan Dia Sang Tuhan ini. Barulah belajar tentang cara-cara ibadah. Yang pertama pelajari dulu, temukan dulu bahwa benar-benar Allah ini adalah Tuhan yang mutlak absolut, Dialah Tuhan, tak ada yang lain. Nah, setelah menemukan itu dan menemukan diri kita sudah berada pada kondisi mengiyakan, mengaminkan, sudah bisa kemudian menyaksikan bahwa Dia adalah Tuhan, baru nanti diisi dengan materi-materi apa yang Tuhan inginkan sebenarnya terhadap saya sebagai hambanya. Baru belajar tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, dan seterusnya. Yang pertama itu tauhid dulu, akui dulu. Kalau kita sudah mengakui Tuhan ini adalah benar-benar, maka itu yang lainnya akan mengalir. Banyak teman saya yang saya bimbing offline, termasuk ada salah seorang S2 kedokteran, ahli bedah. Itu belajar tentang Islam. Saya kasih saran beliau untuk mempelajari akidah. Jadi dia beli buku-buku tauhid dalam Islam, akidah Islam. Dia beli, dia baca. Sekarang lebih mantap ibadahnya daripada Bang Zuma. Ibadahnya dia sunnah-sunnah itu dihantam semua. Makanya kalau dia nginap di rumah itu jarang saya temukan di tengah malam dia itu nggak salat tahajud. Kenapa bisa mengalir seperti itu ibadahnya? Karena dia sudah mengenal Tuhannya. Dia sudah bersatu dengan Tuhannya sehingga amalan-amalan apapun itu diambat sama dia. Selama ibadahnya itu tidak mengganggu orang lain atau mengganggu kesehatannya, pasti dia lakukan. Puasa dia lakukan, sunnah-sunnah dia lakukan. Baru bunyi masjid, dia sudah ada di masjid. Kenapa bisa demikian? Karena dia
mengenal Tuhannya. Dia menemukan Tuhannya yang sesungguhnya dan ada cinta di situ. Dia sadar, oh betapa cintanya Tuhan saya kepada saya. Kok saya nggak balas cintanya? Akhirnya dia habiskan waktunya untuk ibadah. Dia ahli bedah jantung, masih muda. Dia umur 33-34 tahun. China juga. Pertama saya ribut sama dia itu gara-gara dia tidak percaya ada kehidupan setelah kematian. Sampai dia bermalam di rumah itu 1 minggu. 1 minggu lebih. Sampai waktu itu kubelikan kelambu. Karena dia berasal dari orang berada. Saya minder ketika dia mau belajar di rumah. Di rumah saya waktu itu masih banyak nyamuk. Ibu saya belikan kelambu. Karena kalau belajar sama-sama begitu terus tidak konsentrasi. Akhirnya aku dibelikan kelambu besar. Kita belajar dalam kelambu bersama. Itu tinggal di rumah selama kurang lebih 3 bulan mendalami Islam. Setelah itu saya lepas. Alhamdulillah dia pemahaman Islamnya jauh lebih mantap daripada saya kurasa. Karena dia belajar terus. Jadi dia adalah seorang dokter yang ahli ibadah. Dia ahli bedah jantung. Adik angkat saya, Chinese. Orang tuanya yang punya rumah makan Kendedes di Ambon. Kalau orang Ambon jarang tahu rumah makan itu. Ya sempat sih ada polemik sampai keluarganya datang beronta-ronta, tapi alhamdulillah bisa diterima. Setelah kita diskusi panjang, kita jelaskan tentang Islam, akhirnya orang tuanya ya udahlah kalau memang itu sudah pilihan anak saya mau diapa lagi bang. Tadinya saya dikira saya memaksa dia, dikira saya yang mendoktrin mencuci otaknya. Saya bilang tidak, kami karena anaknya pintar. Ya kami mendiskusikan tentang ruh, kami mendiskusikan tentang kehidupan setelah kematian. Benar-benar dibantah habis-habisan saya tentang bagaimana bisa ada kehidupan. Padahal waktu itu cuma sederhana saya kasih analogi. Apa saya kasih analoginya? Saya perlihatkan motor yang ada di depannya waktu itu. Kamu lihat motor? Iya. Benda mati? Iya. Yakin? Iya. Kenapa dia bisa bergerak? Di situ dia terguncang. Apa yang membuatnya dia bergerak dari tempat ini ke sana mengantar kamu? Kok bisa bergerak? Ada unsur apa? Kalau besi dengan karet bisa membuat kendaraan ini berjalan, itu nggak mungkin. Apa yang membuatnya bergerak? Akhirnya dari sana dia olah. Oh iya juga ya. Berarti tidaklah sulit bagi Allah menghidupkan kembali apa yang sudah dicipta sebelumnya dari ada menjadi tidak ada, lalu meninggal dunia, lalu dibentuknya kembali. Lalu dia tanya, apakah itu ada dalam Al-Quran? Katanya, dalam Al-Quran dikatakan, وَدَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. Surah Yasin menjelaskan protesnya orang-orang kafir, bagaimana mungkin tulang belulang yang sudah hancur kayak begini bisa hidup kembali? Allah menjawab, kalau Allah bisa menciptakan kalian dari tidak ada menjadi ada, maka Allah lebih mudah lagi. Tak ada beban bagi Allah untuk kemudian menciptakan kerangka yang sudah ada untuk menjadi hidup. Nah, saya kasih Bible Yehezkiel 37. Akhirnya semakin penasaran. Oh, ternyata Yehezkiel juga mengatakan bahwa seorang mati hidup kembali dari daging-dagingnya disatukan kembali, tulangnya disatukan kembali, dibungkus kembali dagingnya dan seterusnya. Iya, itulah Al-Quran. Nah, akhirnya terpancing dia setiap hari datang ke rumah belajar sampai subuh. Waktu itu alhamdulillah dia meluk Islam, dan meskipun sempat diusir dari keluarga besarnya, tapi lama-lama karena dia tidak akan goyang dengan akidahnya, tidak pernah goyang dengan akidahnya, sudah didatangkan aparat untuk diseret dari rumah saya, tetap aja Islamnya nggak mau tinggalkan. Akhirnya keluarga mengalah, diterimalah dia di keluarganya sekarang dengan kamar yang tidak bisa tersentuh oleh binatang-binatang yang dipelihara oleh keluarganya. Nah, itulah hebatnya beliau. Seperti itu kok pengalaman saya. Jadi kalau mau belajar Islam itu akidahnya dulu dipermantap. Jangan mau pelajari semuanya. Akidah dulu. Masalah ibadah yang lain, masalah sunnah-sunnah itu akan mengalir dengan sendirinya. Itu akan mengalir dengan sendirinya. Sama seorang pendeta, mungkin dia nyimak ini. Ada pendeta di Mamasa,
nelpon saya berkali-kali berbicara tentang Islam. Terus setelah lama-lama dia telepon lagi. Bang Zuma, bisa nggak saya itu masuk Islam tapi sholatnya jangan itu dong, jangan 5 kali sehari dong, kata dia. Sedangkan sekali seminggu aja itu pun cuma datang nyanyi aja saya malas. Ini 5 kali sehari dan bukan cuma sehari bang. Ini seumur hidup saya, begitu saya Islam maka tak ada waktu yang harus saya tinggalkan untuk meninggalkan sholat. Gak bisa dikurangi sedikit. 2 kali kayak dalam sehari, kata dia gitu. Jadi singkat cerita saya katakan aturan Allah sudah begitu Pak, tidak bisa dirubah. Ya sudah, singkat selesai. Terus entah 2 bulan apa 3 bulan nelpon lagi, tapi pakai nomor baru. Ini siapa? Saya ini yang kemarin pernah nelpon. Ada apa lagi? Yang singkatnya begitu, dia bilang boleh nggak kalau saya sudah Islam saya makan babi sembunyi-sembunyi sekali-sekali. Karena ini makanan kesukaan saya bang. Tidak mungkin saya tidak makan karena dalam seminggu pasti saya makan. Ini makanan saya. Tubuh saya tidak bisa kalau tidak makan babi. Gue bilang tidak boleh pak. Tidak bisa kalau di Islam itu. Akhirnya singkat kayak dia rada-rada kecewa. Alhasil terjadi kebakaran kecil di kantor saya waktu itu. Ribut semua di kantor kejadiannya. Kacau balau pokoknya datang. Bagaimana kantor kalau kantor bank plat merah milik negara terjadi kisru kebakaran pasti heboh kan, mana pemadam, mana dari Polres, mana dari Polsek, semuanya heboh. Pada saat mengheboh seperti itu tiba-tiba ada 2 orang datang pakai baju terusan, pakai baju muslim di kantin temui saya, ditatap saya terus. Bang Zuma ya? Iya pak, iya pak Ustadz. Saya panggil Ustadz sama dia. Iya pak Ustadz. Siapa ya? Langsung dipeluk menangis. Saya masih bertanya-tanya ini ada apa? Saya bikin masalah apa di luar sana ya? Kok ada Ustadz ini dua-duanya datang meluk saya, berjenggot, panjang rambutnya. Siapanya orang-orang ini? Gue bilang, ada apa pak? Dia bilang, Bang Zuma. Begitu dia sebut nama Bang Zuma, saya langsung mengatakan, oh ini dunia apologet. Ini orang di apologet ini. Siapa dia ini ya? Duduk. Kupikir teman dari mana gitu nonton YouTube saya di mana gitu. Apa katanya? Bang, ingat enggak? Saya yang dari mama saya yang nelpon beberapa saat yang lalu yang mengatakan bisa enggak saya sholat 2 kali atau 1 kali sehari. Nah, loh sekarang sudah muslim? Iya pak. Loh, jadi sering bolong sholatnya? Bilang tidak. Boleh enggak minta kepada Tuhannya Bang Zuma kalau bisa 100 kali dalam sehari? Loh, kok bisa bilang gitu pak? Saya merasa kurang 5 kali sehari itu. Lah, kenapa bisa? Saya jadi merinding. Dia menangis, dia gemetaran, apa kata dia? Barulah saya merasakan nikmatnya ibadah setelah wajah saya itu sampai ke tanah dan saya membayangkan saya ada di hadapan pencipta langit dan bumi, tunduk dan dilihat oleh beliau. Masya Allah. Akhirnya waktu itu saya menangis, dia peluk saya sambil gemetaran. Dia katakan benar Bang Zuma, dulu kupikir berat sholat itu, tapi begitu saya masuk Islam, begitu teduhnya dan saya rindu. Waktu asar saya rindu datangnya maghrib, waktu maghrib saya rindu datangnya isya, waktu isya saya rindu datangnya subuh saya rindu cepatlah zuhur cepatlah asar. Saking aku itu jatuh cinta kepada penciptaku, saya nangis waktu itu peluk di tengah-tengah hebohnya ada kebakaran di kantor. Kami kemudian jadi tontonan di kantin. Kenapa ini Bang Zuma ini kok nangis-nangisan sama Ustadz? Terus iseng saya nanya, Dek, terus gimana dengan babi? Pak, babi. Waktu itu saya jadi ingat kan, karena itu menjadi cerita lucu bagi saya. Terus babi gimana babi? Jangan sebut itu Pak. Bang Zuma, jangan sebut. Kenapa? Jangankan memakannya, mendengarkan pun saya sudah langsung saya memual. Karena tubuh saya sudah menolak. Begitu dia sujud kepada Tuhannya menurut dia. Begitu aku sujud kepada Tuhanku bang. Perut saya menolak. Makanan itu tidak mau masuk kata dia. Jadi aku nangis waktu itu. Seorang tokoh agama dari sebelah datang sama saya dan dia mengatakan, tubuh saya menolak barang itu masuk Bang Zuma. Setelah saya sujud kepada Tuhanku, barang itu dengan sendirinya menjauh dari saya, kata dia gitu. Ya, jadi ya itulah itu pokok pengalaman saya setelah saya berdiskusi dengan teman kita, dia tokoh agama, dia seorang pendeta.
Cuman dia diusir dari kampung. Diusir dari kampung itu karena dia banyak memurtadkan orang petani-petani di situ, tapi tiba-tiba aja dia setelah memurtadkan orang dia malah yang tinggalkan agamanya. Jadi apa? Dia merasa terancam di kampungnya, akhirnya dia pindah dari sana. Itu sekelumit pengalaman saya, seperti orang yang mencari Tuhannya dengan tekun, dia bertanya, akhirnya dia merasakan indahnya sujud kepada Tuhan. Karena di Islam itu kan kita ke masjid kita nggak tahu wajah Tuhan kita itu seperti apa, bentuk Tuhan itu seperti apa. Jadi semua terasa indah. Di mana-mana kita merasa Tuhan kita ada, indah. Tidak sama seperti kata beliau, tidak sama seperti waktu saya masih di agama saya yang dulu, Bang. Saya merasa aman kalau patungnya nggak ada. Kalau patungnya ada di luar kamar saya, dalam saya merasa nggak dilihat. Karena memang nggak ada dalilnya di agama saya bahwa Yesus itu maha melihat, Yesus maha mendengar, ini nggak ada. Jadi saya merasa Yesus kan ada di depan, saya ada di sini, nggak apa-apa lah sedikit saya agak-agak gini, gitu-gitu maksudnya. Tapi kalau begitu saya masuk Islam, tidak ada ruang saya bernapas tanpa disaksikan oleh Allah. Jadi di mana-mana aku merasa nyaman, aku tidak ada rasa takut. Satu lagi dia bilang sama aku, dulu Bang, saya kalau udah jam 10, jam 11 itu nggak bisa lagi begadang, nggak bisa. Besok bengkak kaki saya, besok oleng, pokoknya tidak fokus besok beraktivitas kalau saya lewat dari jam 11 malam. Alhamdulillah. Begitu saya masuk Islam, saya basuh wajahku, tanganku dengan air wudhu, malam-malam saya wudhu. Saya mau tidur sampai subuh pun tak ada lagi sekarang rasa pegal, bengkak-bengkak di kaki, nggak ada Bang. Sambil berurai air mata. Saya bilang, itulah indahnya Islam. Itulah hidayah. Itulah hidayah. Dan saya ditanya, bagaimana anakku? Bagaimana dengan istriku? Mereka bagaimana? Kenapa sih mereka harus lahir dalam keadaan Islam, non-Islam? Saya tepuk pahanya waktu itu, karena sudah pindah ke masjid. Kebetulan di kantin berdekatan masjid. Saya tepuk pahanya, saya bilang gini. Salah satu keistimewaan orang-orang di luar Islam yang dicipta oleh Allah dalam keadaan tidak Islam adalah dia bisa merasakan segala hal yang dilarang oleh Al-Quran. Makan babi boleh, anjing boleh, minum ini, minum itu boleh, tidak ada hukum wajib kepada mereka. Kami dari kecil nggak boleh makan babi, tertahan kami dari makanan-makanan enak seperti itu. Padahal hikmah daripada Tuhan melarang itu karena pasti enak dagingnya, tapi kami menahan diri untuk memakannya. Anda beruntung. Makan sudah, minum sudah, ini sudah, itu sudah, semuanya sudah Anda lakukan dan Anda rasakan. Tapi begitu masuk Islam, dihapus, terlahir kembali menjadi bayi. Itulah keistimewaan Anda. Begitulah anak Anda. Tuhan menjanjikan keselamatan bagi anak Anda ketika dia masuk kembali menjadi kertas yang bersih, tanpa cacat, tanpa noda. Kalau kami nih, memang betul kami lahir dalam keadaan Islam, tapi terikat sehingga kadang jatuh dari hal ikatan itu dosa. Kami sedikit dosa. Ya kalian memang dianggap tidak tunduk alias menutup diri kepada pencipta. Tapi begitu Anda syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, seluruh dosa yang pernah Anda lakukan gugur semuanya, tak tersisa sedikit pun. Dan indahnya perbuatan-perbuatan baik yang pernah Anda lakukan, membantu orang, menolong orang, itu tidak dihapuskan, melainkan menjadi amal pahala. Akhirnya lagi-lagi dia minta didoakan anaknya masuk ikut dengan dia dengan istrinya. Tapi saya belum ada informasi lagi, sudah beberapa tahun entah anaknya entah istrinya udah masuk atau tidak. Itulah keistimewaannya, sampai dia oh iya ya, berarti Tuhan itu adil. Ya iya dong, adil dong. Tadinya Anda makan, kami tidak. Tadinya kalian minum, kami tidak. Kalian berdosa, tapi begitu masuk menyadari Tuhan itu adalah Allah, tak ada yang lain selain Allah, Anda kemudian dihapus semua dosa-dosanya. Itulah keistimewaannya. Ya itulah makanya saya katakan,
Kalau koko mau belajar, kenali Allah dulu. Kenali pencipta langit dan bumi dulu. Habis itu baru kita pelan-pelan masuk kajian-kajian. Ini amalan tambahan. Setelah kuat akidah, maka seberat apapun perintah pasti kita jalankan. Bagaimana Nabi Abraham? Karena mengenal Allah, mengenal Tuhannya. Jangan makan babi atau potong sedikit kulit khatannya. Anaknya pun diserahkan kepada Tuhannya. Aku pingin anak yang sematawayang yang kau impi-impikan, yang kau idam-idamkan itu berpuluh tahun. Aku minta kau sembelih. Mau enggak kau? Apa kata Nabi Abraham? Ya, karena cinta aku terhadapmu, aku sayang kepada anakku. Tapi rasa sayangku kepadamu jauh di atas daripada sayangku kepada anakku. Apa kata Allah? Ini cerita Ismail ya, Bang Juma? Iya. Maka saya sudah membacanya. ya Masya Allah. Jadi itulah. Jadi kalau kita cuma dilarang jangan makan ini, kita susah. Masa Abraham anaknya Bang diminta Juma, beliau selamat kasih.